Para saudara dan saudariku, selamat berjumpa kembali bersama saya, Pastor Bosco CMF. Pada hari ini, Kamis 26 Januari tahun 2023, akan membawakan renungan yang didasarkan pada teks Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku, bacaan Injil tadi berkisah tentang 70 murid Yesus. Tugas perutusan yang diberikan kepada 70 murid itu bukanlah tugas yang gampang, tetapi justru sangat menantang. Ada dua alasan mengapa tugas yang diberikan kepada para murid itu tidak mudah. Pertama, mereka diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ini berarti mereka akan terbentur dengan berbagai kesulitan dan ancaman-ancaman. Kedua, mereka tidak diperbolehkan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Mereka tidak boleh membawa apa-apa, agar dalam melaksanakan tugas mereka tidak boleh mengandalkan hal-hal dunia, tetapi benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Itulah kedua alasan mengapa tugas perutusan para murid itu tidaklah mudah. Namun meskipun begitu, para murid menjalankan tugas perutusan itu dengan semangat, dan bahkan mereka kembali dengan penuh sukacita. Mereka tidak takut dengan kesulitan-kesulitan dan pengorbanan-pengorbanan, karena mereka tahu tugas yang diberikan Tuhan itu sangatlah berarti. Para saudara dan saudariku, sesungguhnya kita semua diutus oleh Tuhan. Dan tugas yang paling penting yang kita laksanakan di dunia ini adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan. Karena kita lahir di dunia ini bukan untuk melaksanakan kehendak ego kita, tetapi untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Namun seringkali kita tidak tahu dan tidak mau melayani Tuhan karena kita takut kesulitan, takut capek, takut tidak mendapat untung, takut ditolak,
takut melepaskan hal-hal duniawi, dan masih banyak ketakutan-ketakutan dan alasan-alasan lain. Belajar dari para murid hari ini, kita hendaknya jangan takut untuk melayani Tuhan. Sebab seperti lagu yang sering kita dengar, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, dan hidup ini harus menjadi berkat. Kita melayani Tuhan di mana saja, entah di tengah keluarga, di tengah masyarakat, ataupun di gereja. Kita tidak harus melaksanakan tugas-tugas yang besar. Yang terpenting kita melaksanakan tugas-tugas kecil kita di mana saja dengan cinta yang sangat besar. Tuhan memberkati.